Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kita lanjutkan dars kita di kelas baca kitab satu program Ilmu BK Jakarta. Hari ini merupakan pertemuan yang ke-10, pertemuan badal, pertemuan pengganti. Nah, ada satu hari yang kita kosongkan. Hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan sesuai dengan silabus. Nah, ini jika kita lihat pada syarah yang tulis oleh Mat Umar itu sampai halaman 18 dan sepertinya berbeda dengan cetakan yang lain. Jadi silahkan nanti menyesuaikan dan jadi untuk tugas 2 itu ternyata mengharokati, bukan praktek baca kitab, bukan baca kitab lisan, tetapi memberikan harokat. Nah, lupa ya. Nah, tugas 2 itu ternyata memberikan harokat, nanti difoto atau di scan, kemudian dikirim ke anak. Nah, tentunya dicetak terlebih dahulu ya. Yang dikirimkan pengurus di grup dicetak terlebih dahulu, kemudian diberikan harokat, kemudian difoto atau di scan seperti itu. Dan waktunya cukup lama ya. Maksimal besok. Nah, memberikan harokat ini bisa dikatakan tidak perlu membutuhkan waktu yang lama ya. Teksnya juga sedikit. Baik. Kita selesaikan membaca sampai halaman 18. Baik. Ini dibagi dua, karena hanya ada dua paragraf. Tafadhol Pak Fidal, bisa dimulai ya. Afwan, ana baca dulu matannya. Afwan, ana baca terlebih dahulu matannya, nanti qala muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها واحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. Sebentar. Jika kamu telah mengetahui bahwasanya kesyirikan jika bercampur dengannya, jika bercampur dengan ibadah, afsadaha, maka akan merusak ibadah tersebut. Wahbatal amal, dan menghapus amal, menghanguskan amal. Wasara sahibuhu minal khalidina finnari, dan dapat menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Perbuatan syirik bisa menjadi sebab seorang kekal di dalam neraka. Arafta an ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalika. Sebentar.
طيب. Arafta an ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalika. Engkau mengetahui bahwasanya hal terpenting untuk engkau ketahui adalah mengetahui perkara tersebut. Ini mengetahui ilmu tentang syirik yang tujuannya adalah agar kita menjauhinya. La'anallahu an yukhallisuka min hadhihi syabakati. Semoga Allah menyelamatkanmu dari syabakah jerat ini. Wahya syirku billahi, yaitu syirk, menyekutukan Allah. Alladzi qala Allahu fihi, mana Allah Ta'ala berfirman tentangnya, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u, dan mengampuni dosa selain itu, selain syirik, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Wa dzalika bima'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabihi. Wadzalika, yakni perkara tauhid dan syirik, dikenali dengan cara mengetahui 4 kaidah yang telah Allah Ta'ala sebutkan di dalam kitabnya. Baik. Ini belum masuk kaidah. Baik, kita masuk ke syarat. Ini setengah saja. Setengah saja sampai mulai. Yatajannabah. Tafadhal Pak. Qala musannif ayyu Ay, ma afwan. Sukun ya. ay ma dama annaka arta tauhida wa huwa ifrad wa ifradullahi bil ibadati yajibu an ta'rifa ma huwa syirkun li'anna ladzi la ya'rifa Afwan, la ya'rifu. la ya'rifu ya la ya'rifu syai'un yuqa'u fihi wala budda annaka ta'rifu anu anwa an anwa anwa'ul syirki Annaka ta'rifu anwa'a. annaka ta'rifu anwa'an syirki ya syirki min ajalin antatajan nabuha li'anna Allah azaru minal syirki wa qala inna Allah la yughayyiru La yaghfiru. la yaghfiru ayusrika ayusraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Baik. liman yasha'u. Tadi kelewatan sedikit ya. Mas Chandra, Pak Chandra sedikit saja ya. Ini biar bisa dapat semua. Dari fahada sampai ayat. Tafadhol, fahada. Fahada sirfu ladzi hadza khatruhu
Kotoruhu. qataruhu wa huwa annahu yahrimu man man jin Nah, jannat man jannatu atau min? min jannati Ah, ada alif lam sehingga kita bacanya bagaimana? minal jannati Minal minal jannati. jannati innahu ma man Musyrik. ma ma yusrika billahi faqad haramallahu alaihi jannati Nah, tadi ini ya. Innahu may yusyrik. Sukun. Billahi innahu faqad ma yusrika billahi faqad haram harramallahu. haramallahu alaihi jannati Al wa jannata. jannata alaihi jannati wa yahrimu minal maghfirati innallaha la yaghfiru ayusrika bihi Ayus roka bihi. ayusraka bihi. Baik, ya. Jadi, harusnya setengah, tapi ya tidak apa-apa. Baik. Ya. Pak Chandra bisa. Oh ya, Pak Chandra mustami ya malam ini apa? Apa? Iya. Eh, ya, Mas Said sampai linnasi sampai sini. Naam, Ustaz. Dah. Qala syarihu hafizallahu ta'ala. Idza atau idzan ya, Ustaz? Di sini idzan, Ustaz. Idan. Idzan hadza khatarun azimun yajibu 'alaika an ta'rifahu qabla ayyi khatarin li'anna syirka uh, dallat ila wa yubayyinuhu Afwan, wa bisa ma diulang? Afwan, bisa diulang suaranya ini tadi. Dari idzan yajibu, dari yajibu. yajibu 'alaika an ta'rifahu qabla ayyi khatarin Nah, li'anna syirka uh, dallat fihi dallat fihi afham wa af, wa afwan, uqulu af, af, afhama tadi. ah, coba kita ini ya, ulas sedikit. Dolat. Fi'il lazim, dolat ini menyeleweng gitu ya, sesaat. Dia lazim atau muta'addi? Mutaaddi, Zat. Muta'addi. Ya, coba. Lazim, Zat. Dolla. Aha. Ya. Dolla sesat. Ya. Lazim. Ya. Kalau adolla yudillu menyesatkan itu baru mutaaddi kan. Kalau sesat saja itu lazim. Maka yang kita cari apa? Yang kita cari apa? Fa'il, Zat. Iya, fa'ilnya. Bila ada fi'il seperti ini setelahnya ada jar majrur, isim majrurnya dengan domir, maka kemungkinan besar itu setelah jar majrur tersebut adalah fa'ilnya. Hingga afham di sini sebagai fa'il. Nah, dollat di anna syirka. Li'anna syirka dallat fihi afham wa uqulun li lina'rifa ma huwa syirku
minal kitabi wa sunnati Allahumma hadara in syai'in illa wa yubayyinuhu wa ma amara bi syai'in illa wa yubayyinuhu linnasi. Yakfi. Ahsan. Sisanya tafadhol Pak Yayan dari fahuwa sampai bawah. Naam Ustaz. Allahu ma hadara min syai'in illa salah saya. Iya, tidak apa-apa. Tak apa Ustaz. Allahumma hadara min syai'in illa wa yubayyinuhu wa ma amara bi syai'in illa wa yubayyinuhu linnasi. Wa huwa la yuharrima. Naam. Kon tidak ada suara. Naam Ustaz. Iya. Ya, naam Ustaz. La yuharrimu. Terasa ada reklame. Ustaz. Oke, lanjut saya. Iya, tafadhol Pak. Halo Ustaz. Bahwa la yuharrima bahwa la yuharrima syirka wa yatrukuhu mujmalan bal bayyanahu fil Qur'anil azimi wa bayyanahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fi sunnati bayanan safian fa iza aradna an na'rifa ma huwa asyirku narji'u ilal kitabi was sunnati hatta na'rifa asyirka wa la narji'u ila qaulu fulanun Ila wa hadza sayat afwan. ila qaulin wala narji'u ila qaulin fulanin wa hadza sayati. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Pembahasan berikutnya ini akan masuk pada kaidah yang pertama. Ya. Muqaddimah sudah selesai. Untuk terjemahnya nanti kita lanjutkan di pertemuan yang ke-11. Dan setelah ini akan kita bahas sedikit pembahasan tentang mafail, ya. Maf'ul yang kaitannya pembahasan nahwu. Tampil ya tampilan Word. Naam Ustaz, naam Ustaz. Ya, dulu Ana pernah kirim PDF syarah di grup, tidak ya? Belum Ustaz, yang di Kemarin Mas Raffi Pohan maksudnya yang mana ya? Mungkin dikirim pengurus ya. Karena Mas Raffi dulu bagian dari MUBK juga ya. Lama tinggal di Yogyakarta. Sekarang kerja di Prancis. Mafa'il. Nah, buat tulisan yang besar. Mafa'il. Mafa'il. Ya. Jamak dari maf'ulun. Mafa'il ada berapa yang kita hafalkan? Masih ingat? Nah, mafa'il ini afwan, termasuk pembahasan yang mana? Marfu'atul asma,
mansumatul asma atau majruratul asma? Mansub, Ustaz. Mansubat. Mansubat ya, al-mansubat. Baik, yang pertama apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bi. Mumayyiz. Kemudian Ya sama mumayyiz kalau kan Bapak, Aceh. Maf'ulun bih. Mumayyiz. Maf'ul li ajlih. Maf'ul mutlak. Maf'ul ma'ah. nah Maf'ul coba fih. Maf'ul satu-satu. fih. Maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak. Maf'ul li ajlih. Karena tidak beri harokat ya, nanti lama. Kemudian maf'ul Ma'ah. Ma'ah, Ustaz. Ah, satu lagi. Maf'ulun fih. Fihi. Maf'ul fih ya. Maf'ulun fihi. kalau tamyiz itu kan masuk Ustaz. Tamyiz termasuk mansubat tetapi bukan maf'ul. Oh, ya. Nah, jadi pembahasan mansubat, isim-isim yang dibaca mansub itu ada banyak, tapi diawali dengan pembahasan 5 maf'ul ya. 5 maf'ul. Nanti ada tamyiz, ada munada, kemudian ada Ada lanafiyah, hal, ada hal, nah, istisna. nah, apa tadi? Fi. Fihi. Tidak pakai keyboard Arab ya. Ini kadang harus menerka-nerka ini. Yang pertama, ana rasa maf'ulun bih ini tidak ada masalah ya. Tidak ada Halo, Ustaz. masalah, semuanya bisa memahami maf'ulun bihi yang pertama. Ya, murojaah ya. Intinya semua maf'ul ini umumnya didahului jumlah fi'liyah. Didahului jumlah fi'liyah. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a Muhammadun jumlah fi'liyah. Qara'tul Qur'ana, qara'tul kitaba. Maf'ulun bih ini ya bisa kita katakan yang paling mudah di antara 5 maf'ul. Ini rasa tidak ada masalah dengan maf'ulun bih. Nanti tinggal disesuaikan saja ya. Untuk maf'ulun bih disesuaikan jenis isimnya. Coba Anda tanya ya. Isim musanna ketika dia sebagai maf'ulun bih, tanda mansubnya dengan apa, Mas Said? Ini seperti yang ngantuk Mas Said. Dengan ya, Ustaz. Dengan alif, Ustaz. Afwan. Sepertinya Dengan masih ya, Ustaz. mengantuk. Nggih, dengan ya. Ya, dengan ya ya. Jamak mudzakkar salim. Pak ya, berarti dia sebagai maf'ulun bih, tanda mansubnya dengan apa? Muzakkar salim, Ustaz. Ya, Muzakkar muslimuna. salim berarti muslimina. Nah, Ya. Oke, ya. Ya. baik. Kalau jamak muannas salim, Pak Efidal? Ti. Apa? Kalau ti itu apa Kasroh. sebutannya? Kasroh. 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 Nah, merasa tidak ada masalah dalam bahasan maf'ulun bih. Kita lanjut maf'ulun mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Coba didefinisikan dengan pemahaman masing-masing ya. Intinya tidak keluar dari konteks dengan bahasa sendiri.
Ada 3 fungsi. Maf'ul mutlak ada 3 fungsi. Masih ingat? Di Muyasar ada ya. Iya. Menjelaskan, menguatkan. Ya. Yang pertama menegaskan ya. Menegaskan atau menguatkan fi'il. Yang kedua li Me- me- menjelaskan, Ustaz. ya, menjelaskan atau menerangkan jenis fi'il. Linawaihi, Jelas bilangan. menerangkan macamnya. Kemudian menerangkan Jumlah amilnya, Ustaz. ya, menerangkan jumlah. Nah, ini yang masuk pada pembahasan tamyiz. Baik. Ya, coba diberikan contoh menegaskan fi'il. Nazartu nazran, Ustaz. Apa tadi salah ini ya. Terucap tadi termasuk tamyiz beda. Ya, menerangkan jumlah beda pembahasannya dengan eh, ada di ya, menerangkan jumlah beda pembahasan. Baik, coba diberikan contoh menegaskan fi'il. Darabtu dorban. Darabtu dorban. Dortu dorban. Nah, Iya. Akal tu aklan. dortu dorban. Tadi apa? Pak Ifidal? Akal tu aklan. Akal tu aklan. Nah, ya. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nafa'al kitabu naf'an, buku ini sangat bermanfaat. Intinya tugasnya untuk menegaskan fiil, menegaskan fiil. Kemudian menerangkan macam fiil. Ada di banyak kitab. Coba diingat-ingat. Ya, Kalau akal tu aklan lebih tepatnya di sini, Ustaz. Ustaz menerangkan macamnya ini. gimana? Kalau akal tu aklan lebih tepatnya untuk fungsi yang kedua, enggak? Menerangkan Coba, macamnya. coba aku makan, ya, aklan. Akal tak aklan. Akal tu aklan. Kalau Ya, akal tu aklan qalilan misalnya ya. Ya, iya, Ya, iya. Ini bukan qalilan, kasiran. ini bukan menegaskan fiil afwan. Ya, syukuran Pak ya sudah mengingatkan ya. Ini ini masuk ke yang di bawahnya. Masuk di sini akal tu aklan. Akal tu aklan kasiran. Qalilan. Ya, ya qalilan misalnya atau kathiran. Nah, akal tu aklan qalilan.
Tapi kalau di Muyasar itu tetap aja ya, kalau ditambah kasiran baru dia linawihi. Oh, coba sebentar, Kami, Ana ingat dulu ya. tapi kalau aklan sampai aklan itu eh, jenisnya jenis fiil juga. Nah, coba. Enggak, kalilan tuh itu macamnya. Memang betul kalau ditambah kalilan. Tapi ke aklan, akal tuh aklan itu tetap fiil. Ini ada darabtu darban, nazartu nazran, akaltu aklan. Contohnya Oh iya punya. iya iya iya. Nah, saya ya kalau tidak ada sifat itu Iya, yang pertama. Ya, tadi boleh ya, ternyata boleh. Akal tu aklan boleh, iya, tapi ketika ditambahkan sifat akal tu aklan dia berubah kolilan, jadi ya. macam. Yang dorob tu dorban juga demikian. Dorob tu dorban Nah, syadidan misalnya. Eh, aku memukul dengan pukulan yang kuat. Ah iya iya iya. Pak, tadi. Jadi ini sampai dorban ya. Tapi ketika ditambah sifat setelah dorban itu menjadi iya, menerangkan macam ya. Linawaihi. iya. Baik, ahsanta Darabatu rabat Pak Efidal. dan ya. Nah, baik. Jumlahnya pakai tim Sudah aja. sudah ingat ya, Pak Ian. Ya, Demikian. Jadi ketika hanya sampai pada masdarnya, eh, maka dia uh, ditakkid ya untuk menegaskan. Tapi ketika setelah masdar ditambahkan sifat, maka itu menerangkan macam. Di Muyasar ada kalau di Muyasar ada ada. di halaman 60, Ustaz. Saya lagi buka. Iya, ada Pak ya. Ada. Taib. Kemudian menerangkan jumlah. Kelihatan nggak? Nah, kalau menerangkan jumlah nanti tinggal masdarnya ditambahkan tak marbutoh. Dia sama buta aja. Darab, Di atas wazan darab, dan fa'latan. iya. Darab tu Contohnya darbatan. ya, dorab tu dorbatan. Aku memukul satu kali. Darab tu darbatan. Ini sangat dasar ya contoh-contohnya. Yang paling sering muncul tentunya untuk menegaskan fiil ya. Yang pertama ini. Dan ingat saja jika ada fiil, setelahnya ada masdar dari fiil tersebut. Nah itu masdar tersebut itu misalnya kayak mutlak litakkidil fi'li. Litakkid atau litakkidil fi'li. Nah, Darab tu. dan ya selalu diingat bahwasanya maf'ul mutlak ini harus selalu berupa masdar ya. Harus selalu berupa masdar. Baik. Ada pertanyaan? Nah, rasa jelas ya contoh-contoh ini. Nanti tentu maknanya berbeda semua ya. Maf'ul mutlak yang pertama menegaskan fiil, mutlak menerangkan macamnya, menerangkan jumlah itu terjemahnya berbeda, maknanya berbeda. Jadi ya, itu salah satu fungsi kita belajar ilmu nahwu. Baik, berikutnya maf'ulun di ajlihi. Apa Itu Ustaz, definisi dari li ajlihi?
Li untuk ajlih tujuan, Ustaz. Untuk tujuannya. Untuk Menjelaskan sebab terjadinya. ya, Li sebab, ajlihi. nah, menerangkan sebab terjadi ya. Menerangkan sebab terjadinya. Atau menerangkan tujuannya gitu ya. Nah, coba contohnya apa? Oleh itu imanan billahi. Soleh itu Imanan billahi. loh, nah, tidak pakai Arab, ditempelkan itu. Jadi kadang harus menerka-nerka dulu. Lama tidak mengetik. Yang menjadi maf'ul ajlinya yang mana? Imanan, Ustaz. Imanan. Gimana? Nah, ada contoh yang lain? Banyak. Coba satu yang lain. Dan dia harus menggunakan masdar yang disebut dengan masdar apa? Ingat, ada istilahnya. Masdar-masdar yang digunakan untuk Mazhar anu menggunakan apa maf'ul. Jadi apa istilahnya masdar? anu Coba diingat. perbuatan, mazhar berbentuk perbuatan, Perbuatan hati, Ustaz. Iya, perbuatan hati. apa istilahnya perbuatan hati? Masdar Dan- kolbi, Ustaz, bukan? Al-qulub. Af'alul qulub. Af'alul qulub. Al-qulub. Nah, af'alul qulub ya. Af'alul qulub atau fi'lu qalbin. Nah, pakai jamaknya ya. Zurtu aliyan huban lahu. Af'alul qulub. Iya, Pak. Pak Efidal apa tadi? Zurtu aliyan, aku Zurtu. mengunjungi aliyan. Ya, zaro ya zuru. Zurtu mengunjungi. Zurtu aliyan Kalian huban lahu. Huban lahu. iya. Nah, Ana rasa ini jelas ya. Beban iman dan di sini sebagai maf'ul aja nih. Yang perlu diingat adalah macam-macam af'alul qulub. Kalau hafal ya insya Allah nanti bisa di apa namanya diterka gitu. Ketika baca kita, bahwa dia af'alul qulub yang dibaca mansub. Coba yang lain apa? Imanan, hubban, apa lagi? Pan. Yang sering kita dengar. Ben- Rahmatan, syukron, Hubatun ta'adiban. takdiban, imanan tadi sudah ya. Ikroman dan yang lainnya masih banyak. Intinya harus kita hafalkan ya. Macam-macam af'alul qulub, perbuatan hati. Baik, ini juga eh, tidak ada masalah ya, pada pembahasan ini. Berikutnya maf'ul apa tadi? Maf'ul ma'ah ya. Maf'ulun ma'ah. Apa maf'ulun ma'ah? Coba didefinisikan dengan bahasa sendiri. Ya, apa itu?
kebersamaan Ustaz. Ya, kebersamaan. Apa yang harus ada dalam kalimat yang terdapat dalamnya maf'ul ma'ah? Wow Ustaz. Iya, wau ma'iyah. Wow Bisa iya. dengan waunya wau ma'iyah. Wau ma'iyah ya. Baik, misal contoh coba apa contohnya? Coba Aku Mas berjalan Mas sama Mas Said tadi belum memberikan contoh. Coba Mas Said. Sudah dapat? Ini Ustaz, saya lihat di Muyaster juga Ustaz. Ya, tidak apa-apa. Ini Sar Aliyun wan Nahra. ya, panjang sungai jalan. Apa tadi? Saro. Aliyun Wan Nahra. wan nahro. Ya. Yang jadi maf'ul ma'ahnya yang mana? Yang mana? Yang mana yang mansub? Nah, ini kan sedang membahas fungsi mansub. Yang Nahranya Ustaz. Ya, nahro. Kemudian wawnya di sini disebut dengan waw apa tadi? Wah iya. Oh Ma'iyah. Bukan waw Iya. atof. Bukan waw atof. Bukan Ustaz. Nah, karena waw ini ada banyak jenisnya. Macamnya. Baik, contoh satu lagi. Coba satu lagi contoh. Sirtu wal jabal. Ya, Sirtu wal jabala. sirtu. Ya. Aku Coba. berjalan. Ya, coba selain kata saro. Ja'al amiru wal jaisa Ustaz. Nah, al Ja'al amiru wal jaisa. wal jaisha. Baik. Nah, demikian. Ya. Jadi dalam mafhum al ini intinya ada sebelumnya waw ma'iyah ya. Jadi kita ini mendeteksinya harus tahu terjemahnya ya Ustaz ya, konteksnya gitu kan. Jadi ini yang sering jadi masalah, Pak. Sebenarnya itu Ya. sangat mempengaruhi baca kitab. Mengetahui Iya. arti itu sangat mempengaruhi. Mau tidak mau Iya. harus memperbanyak kosakata. Ya, ini mau diatofkan atau ma'iyah Iya. jadinya kan? Nah, ini kan masih diberi harokat kan. Ketika tidak diberi harokat, maka mau tidak mau harus tahu artinya. Soalnya misalnya ja'al amiru wal jaisu kan jadinya atof itu kan. Iya, bisa Ya juga. kan? Ustaz? Iya, Bisa juga kan Bisa. konteksnya kan? Nah, Datang pemimpin dan pasukan. Ini datang pemimpin bersama pasukannya gitu kan. jadi ya Apa kalau misalnya tidak menyalahi makna itu dibenarkan Ustaz? Misalnya ja'al amiru wa jaisu gitu masih dibenarkan atau dianggap salah? intinya menyesuaikan konteks kalimat. Nah, seperti itu. Oh, mungkin kalau wa itu datangnya sama-sama mungkin Ustaz ya, harus sama. Kalau atof mungkin tak harus sama gitu ya. Siapa datang duluan terserahlah, yang penting lah datang gitu ya. Bisa saja ya. Tapi biasanya untuk contoh-contoh yang banyak pada pembahasan maf'ul ma'ah ini
itu bukan makhluk hidup, ya. Bukan, maksudnya bukan orang gitu, bukan manusia. Misalnya safar Zaid subuhu, Zaid safar bersamaan waktu pagi. eh, Saro Aliyun wal jibala, misalnya wal jabala. Seperti itu. Tapi ya terkadang juga dengan yang dia masuk pada jenis orang atau manusia, ya. Tapi biasanya yang bukan manusia. Ya, Ustaz. Tapi kalau di contoh-contoh Muyasar ini memang yang seperti nggak disebutkan kayak yang membingungkan dia lah. Walaupun 4 contohnya semua hampir sama, beda banget. Kalau ini kan kalau Al Amiru dan Al Jasi itu memang bisa atau bisa wamamiyah kalau tergantung harakatnya. Kalau harakatnya fathah mungkin ya, dibilang Maf'ul ma'ah. wamamiyah. Nah, Makanya kalau di di sini Muyassar dia apa saja, Pak? Coba. semua berlainan, jadi Ya, istilahnya tidak ada yang Aliyun wa nahara, Sara Ahmadu wa Sari'a jadida. Jadi dia beda banget. Jadi saribtu wal jibala, aku berjalan di eh, sepanjang gunung. Ja'a abi wa guru bi samsi, guru, Pak. guru Guru. bal samsi. Nah, tidak ada Jadi yang manusia, ya. nggak ada yang manusia. Jadi Iya, iya. bandingannya lain. Nah, kalau ini manusia sama manusia itu membingungkan. Kalau nggak ada harakatnya, orang bisa mengatakan nggak ataf kan? Tapi ya meskipun dia ma'ah atau itu, ya konteksnya tetap tidak keluar. Iya, Sekarang tidak iya, ada masalah dengan itu. iya. Nah, Itulah maksudnya Ustaz. Berarti kan kita itu kan kadang-kadang beberapa tuh sering disalahkan, dibilang nggak bisa baca kitab kan. Sebenarnya kan tergantung dia mau ikrobnya sebagai apa gitu kan, jadi saya kan. sebenarnya Misalnya nanti ada sebagian bicara jal amiru wal jaisa. Nah, itu terang-terangan atau kok dibaca jaisa, nampak kali tak tahu baca kitab. Padahal sebenarnya kan boleh-boleh saja dibaca jaisa kan, Ustaz kan. bisa Ya, jadi Ustaz? ya yang mengatakan seperti itu karena tidak tahu juga. Iya. Ya, iya. Saya belajar di online juga nih, ada yang dari yang Iraq ini nyanyi-nyanyikan itu Ustaz. Itu dia mengatakan ana itu mabni. Tapi kalau kanu itu nggak mabni, jadi dia nggak ada istilah istilah isim inna, isim mana, isim kana. Kana, dia bilang itu dia kalau kana itu langsung terjemahnya itu tuh isimnya sebagai mutada, khobarnya sebagai kabar, bukan bukan isim kana. Jadi dia nggak mengenal isim kana. Kok ada juga gitu di Indonesia? Itu dari mana, Pak? Hah? Itu maksudnya orang mana gitu? Jawa Timur, Irab Al-Quran dia. Orang Quran. Jadi saya pernah ikut itu. Jadi dia gurunya mengatakan gitu. Dari mana? Itu Irab kami mau untuk mempermudah katanya. Duh, ini kan secara umum kan di kitab-kitabnya. Ya biarin aja. Ya, mungkin itu metode beliau sendiri, Pak. Iya, dia metode Karena beliau sendiri. di kitab-kitab bahasa Arab yang terkenal, misalnya Alfiya bin Malik, Jurumiyah, Nah, itu ada iya. istilah-istilah itu. Iya, dia kan saya bilang itu Alfia atau Numalik semuanya kan begitu. Kita untuk mempermudahkan kita dari untuk orang awam katanya. Tapi kalau giliran Mas Kanu, dia bilang wow itu isi jumlah mubtadaiyah mubtada. Nah itu wow wow jamaahnya tuh. Ya, mungkin hanya untuk menyingkat saja, ya. Menyingkat Iya, ya boleh saja. ya. Karena itu dia bilang ini itu murab.
Nah, ya, intinya tidak keluar dari kaidah secara umum. Iya. Ya. Bagaimana yang dijelaskan oleh Pak. Jadi intinya ketika kita membaca berbeda misalnya dengan kita dengan orang lain, yang penting kita punya dasarnya gitu, Iya. punya rujukannya. Ini kita punya rujukan. Bahkan terlebih itu dijelaskan oleh ulama, dijelaskan oleh Ustaz. Iya. Kita dengar, kita baca mereka. Ya memang ya i'rab itu bisa berbeda-beda ya, pemahamannya antara satu ulama dengan ulama yang lain sehingga terkadang terjadilah perbedaan terjemah, terjadilah perbedaan tafsir. Iya. Ya, intinya kita berusaha. Saya kan dulu pernah download beberapa tafsir Irab Al-Quran itu nggak ada yang sama. Ada tiganya beda-beda. Bingung mana yang betul karena kan panjang, Ustaz. Iya, iya. Jadi kalau diperiksa satu-satu kok beda. Ya, sekarang sangat banyak ya i'rab Al-Quran. Banyak sekarang, Ustaz. Dulu paling-paling 3-2, sekarang wah banyak banget. Iya. Jadi mana yang dilihat yang banyak memakai aja, dari situ aja banyak pemakaian, itu berarti disukai orang berarti. Kalau sekarang yang bisa dikatakan populer ya untuk Nah, nahwu termasuk bestseller itu nahwu at-tatbiqi. An-nahwu at-tatbiqi. Nahwu Irab terapan. Al-Quran. Bukan, Irab dia Al-Quran. bukan. Nama kitabnya An-Nahwu at-Tatbiqi. Oh, oh, Karangan Syekh Khalid. Itu sangat sudah bagus terjemah. untuk dimiliki. Kalau yang i'rab Al-Quran, anak yang berbicara Arab Saudi, yang lupa Iya. pengarang, ada tim, ada 10 Oh, jilid. itu bagus. Ya. Kalau yang tersebar di Indonesia ada yang 3 jilid itu ya, Iya. yang 3 jilid. Silakan disesuaikan. Tapi perlu diketahui juga Bapak sekalian, bahwa untuk bisa mengatakan ini bisa lebih dari satu i'rab, itu kita harus sampai pada titik lanjutan, sudah sampai pada pembahasan nahwu lanjutan seperti itu. Kalau untuk sekarang saya rasa belum. Iya. Sekarang ya kita sampaikan apa yang kita ketahui saja. Intinya sekali lagi ada dasarnya, ada rujukan. Baik, kita lanjutkan ya. Ini sedikit lagi apa tadi yang terakhir ya, maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi. Sebelumnya konfirmasi kembali untuk ujian 2 ternyata itu bukan ujian lisan. Ujian baca kitab secara lisan. Ujiannya adalah dengan memberikan harokat teks yang dikirimkan pengurus di grup. Jadi di fotokopi diberikan harokat, kemudian difoto atau di scan dikirim ke grup atau dikirim ke Ana secara pribadi. Maf'ulun fihi. Apa istilah lain dari maf'ulun fihi? Zorob, Ustaz. Zorob. Ya, Zaman makan, Ustaz. Ya berupa Zorob zaman zorof. makan. Zorof ada 2. Zaman dan makan. Zorof zaman dan makan. Makan. Coba contohnya. Zahabtu yauma ahadi. Zahabtu Yauma ahadi. Aku pergi hari Minggu. Nah, al-yauma ini salah Yauma. satu kata yang sangat sering muncul di kitab-kitab. Jadi kalau ketemu kata yauma dibaca saja mansub. Kemungkinan salahnya kecil gitu ya. Terlebih sebelumnya ada fiil. Karena bisa jadi dia bukan maf'ulun fihi, tapi besar kemungkinan dia fihi. Sehingga dibaca yauma.
Boleh juga menggunakan al, ya. Al-yauma. Nah, contoh yang lain. Nah, apa contoh yang lain? Maf'ulun fi. Makannya Nah, ini zaman. Coba yang makan. Makan ini makan ini lebih sedikit ya, lebih banyak yang zaman. kuntu amama. Amama. Ya, amama. Nah, coba jangan pakai kuntu, coba pakai fiil yang lain. Ya. Koma. Nah, koma boleh. Koma Muhammadun atau Muhammadun. Aliun Amama al-masjidi. amamal masjidi. Amama. Nah, jadi yang perlu diingat adalah jenis-jenis zorof. Zorof zaman apa saja, zorof makan apa saja. Nah, itu yang penting untuk diingat agar kita bisa mengetahui apakah suatu kata itu termasuk maf'ulun bih atau tidak. Itu yang menjadi dasarnya. Coba zorof zaman apa saja? Nah, yang pertama tadi ada yaum. Yang lain Kalfa. nah, kholfa itu zorof makan, tempat. Makan. Coba zorof zaman yang menunjukkan pada waktu. Masaan. Lailatan, Masaan, udwatan, lailatan, Sabahan. qudwatan, udwatan, sobaan, bukratan, saharan, bukratan, syahran, Lailan. Naharan. abadan. sabwahan, Yang sering masa. al-ana termasuk. Al-an. Al-an istilahnya. Al-ana. Sekarang ini ya. Ya, sekarang saat ini. Sanatun. Kornan. Abadan. Hainan. Sahran. Nah, seperti itu. Zorof makan. Zorof makan. Nah, sini tadi sudah ada amama. Yang lain? Ya kalfa. Turut makan. Kalfan. Khol, Khol. amama, waro'a, Kodama. indah. Ya, indah. Kemudian Alfa. Tahta. kanan kiri. Yamini. Simali. Yamina. Ya. Jadi Ya, dibaca mansub, Khalfa. dibaca mansub semua. Ya. Simala. Simali ya. Kalau simali. Simala. Simala. Baina. Haula. Baina haula dan yang lainnya ya masih ada yang lain. Jadi ya kan nanti dibaca-baca, dihafalkan ya semampunya. Kalau yang zorof makan ini tidak ada yang ditanwin ya. Tidak ada yang ditanwin untuk yang makan. Adapun yang zaman ya ada sobahan, bukrotan, lailan itu boleh. Tapi yang zorof makan itu tidak ada yang ditanwin. Baik, mungkin ini saja tambahan sedikit murojaah pembahasan itu. Al-mafa'il jenis maf'ul masuk pada pembahasan mansubatul asma. Di sini dibaca mansub. Kemudian sedikit tambahan juga. Jadi untuk memperlancar saat kita baca kitab itu diantaranya adalah dengan memperlancar bacaan Al-Quran dan memperlancar membaca hadis. Tidak hanya itu. Dengan bacaan yang sederhana atau coba dikhususkan membaca hadis misalnya dengan bacaan yang biasa. Katakanlah membaca matan Arba'in Nawawiyah. Jadi
meskipun berharokat, tapi bisa kita baca dengan bacaan yang cepat. Itu nanti akan mempengaruhi ketika kita membaca tanpa harokat. Nanti naik lagi ke Bulughul Maram, naik nanti ke kitab hadis yang lainnya, itu sangat bermanfaat. Nah, ada kitab fikih ya, kitab fikih yang dia berharokat, Al-Wajiz. Nanti ya coba baca. Jadi kitab-kitab yang berharokat itu dulu dibaca dengan bacaan yang lancar, semakin cepat semakin bagus. Ketika praktek nanti pada kitab yang tanpa harokat itu akan sangat membantu. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan, Bapak? Kalau di Quran itu kalau ada misalnya tanda pentung panjang 2 harokat itu kalau di tulisannya memang di tulisan biasa pakai alif itu, Ustaz. Tanda pentung ini apa, Pak ya? Misal di atas huruf hijaiyah itu kalau panjang 2 harokat kan ada yang pakai alif, ada yang pakai tanda aja tanda strip di atas itu kan, Ustaz. Itu di mushaf Indonesia itu insya Allah tuh Pak Ifdal. Iya, banyak. Kalau mushaf Madinah enggak ada itu, enggak? Di Mushaf Madinah berbeda ya. Iya. Jadi Mushaf Madinah ini butuh ilmu. Mushaf Kemenak itu, mushaf Kemenak itu. Iya. Ada tanda pentung. Soalnya di anak ngajarin Iqra di itu di jilid 2 itu gitu juga, tanda pentung alif katanya. Sebagai pengganti alif. Iya. Karena di dalam bahasa anunya ya memang kadang-kadang di tempat Quran Musabalina itu alif, sehingga seperti kok itu ya. kapan berubahnya? Kok bisa dirubah? Anak kurang perhatikan ya. Secara kaidah ya, Allah alam apakah memang ada atau keliru. Tapi seperti itu ketika diajarkan ke yang belum tahu, salah memahami bisa jadi seperti itu. Yang di bawah juga harusnya pakai ya, di tanda pentungnya di bawah aja. Di bawah gitu ya. Iya. Baik. Ada lagi yang ingin disampaikan, Bapak? Nah, sekali lagi mengingatkan yang dikirim pengurus di grup itu di print atau kalau bisa langsung di handphone atau tablet atau di laptop langsung diberikan harokat, ya, boleh juga. Intinya diberikan harokat. Setelah itu dikirim di grup atau dikirim ke Anda secara langsung. Maksimal itu kapan tadi disampaikan? Ahad, Gimana? Maksimal hari Ahad jam berapa itu? Ya, Ahad jam 10 malam. Ahad jam 10 malam. Tapi itu harus di print dulu, Ustaz. Ya, jika tidak bisa di gadget, Pak, tidak bisa di HP, ya di print dulu. Tapi kalau bisa melalui handphone, ada apa namanya? Ada penanya itu kan? Oh, bisa. Memberi harokat, bisa saja. Nanti tinggal menyesuaikan masing-masing. Oh. Ini tidak banyak. Nanti ketika sudah selesai diberi harokat, direnungkan dulu. Ini kira-kira sudah benar atau tidak. Baik, kita cukupkan pembahasan pada malam hari ini. Semoga nanti tugas 2 dapatkan hasil yang diharapkan sudah baik. Dan kita Allah Ta'ala semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita niatkan dibalas dengan ganjaran kebaikan yang besar, yang banyak, yang memberikan hidayah taufiknya baik kita seluruhnya dengan sebab itu. Insyaallah kita lanjutkan hari Senin di jam yang sama, melanjutkan pembahasan syarah matan Al-Qawaid Arba'ah. Kita tutup pertemuan malam hari ini dengan membaca dua kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa jazakumullahu khairan.